Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pertemuan malam ini dan insya Allah teman-teman peserta saat ini sudah ada sekitar 18 peserta. Jadi mohon dikabari sebelum kita mau mulai untuk teman-teman yang belum hadir segera untuk bergabung di Zoom meeting pada malam ini. Baik Pak Helmi, saya persilakan. Oke, terima kasih. Ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya malam ini ya untuk melanjutkan topik mengenai PPh Badan. Dan malam ini kita masuk ke pertemuan ke-28 ya atau 4 kali pertemuan yang dengan saya hari ini tanggal 9 September 2024. Dan kita masih ada 1 kali lagi pertemuan yaitu di hari Rabu besok. Dan setelah itu hari Senin kita akan ujian. Oke, materi yang akan saya sampaikan untuk malam ini ya, utamanya di pertemuan ke-28 ini yaitu kita coba membahas mengenai kredit pajak dan tarif pajak. Ya, dan kemudian nanti saya akan memperlihatkan juga bagaimana angsuran pajak di tahun berjalan. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah mulai mengangsur pajak perusahaan kita, nah bagaimana cara kita melakukan angsuran tersebut. Nah, masuk ke kredit pajak untuk wajib pajak badan, ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kredit pajak, ya? Jadi ini adalah semacam pajak terutang, ya, yang nanti dikurangi dengan kredit-kredit pajak yang sudah pernah dijalankan oleh perusahaan, ya. Nah, itu ada beberapa kredit pajak di sini yang bisa dilakukan, ya. Yang pertama adalah PPh pasal 22, ya. Jadi ini kalau misalnya perusahaan itu bergerak di bidang impor, ya. Nah, di situ dia biasanya akan membayar pajak impor. Nah, pajak impor inilah yang kita kenal sebagai PPh pasal 22. Nah, pajak impor itu memang pajak yang dibayar di muka oleh importir yang ingin melakukan impor barang ya dari luar negeri ke Indonesia. Nah, pajak yang sudah dia bayar di muka, itulah nanti yang kita maksudkan sebagai kredit pajak. Nah, ini yang disebut dengan kredit pajak PPh pasal 22. Nah, selain itu, ya, ada lagi yang namanya kredit pajak untuk PPh pasal 23. Nah, ini yang dikenal dengan misalnya pajak dividen, kemudian bunga, royalti, ya, sewa, hadiah, ya, penghargaan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya memang dipotong pajak, ya, untuk hal-hal tersebut ya, entah dia dividen atau penghargaan atau hadiah. Nah, hasil dari pemotongan pajak itu nanti bisa kita kreditkan. Ini yang nanti dimasukkan dengan yang sebagai PPh pasal 23. Nah, ada lagi pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri ya yang boleh dikreditkan. Nah, ini nanti masuk di dalam PPh pasal 24. Nah, ini nanti ada semacam contoh soalnya yang untuk pasal 24 yang akan saya berikan ya di malam ini. Dan nanti bisa kalian lihat bahwa hasil dari kredit pajak tersebut nanti akan bisa dilakukan pengkreditan untuk PPh pasal 24. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan PPh pasal 25 ya, ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri ya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut sudah membayar pajak, kemudian dia melakukan yang namanya pencicilan. Ya, jadi dia tiap bulan dicicil karena hitungan pajaknya setahun kan. Nah, hasil dari cicilan pajak tersebut ya yang sudah dia bayarkan, inilah yang nanti masuk ke dalam PPh pasal 25 dan ini bisa dikreditkan ya. Nah, yang dimaksud dengan PPh pasal 26 dia di sini adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang tidak bersifat final. Ya, nah ini juga nanti akan kita lihat bagaimana detail atau penjelasannya. Nah, ada yang tidak boleh dikreditkan, yaitu adalah sanksi administrasi ya, seperti bunga, denda ya, ataukah kenaikan ya, serta sanksi pidana yang berupa denda-denda. Nah, itu kalau kita misalnya mendapatkan itu denda-denda dari kantor pajak ya terhadap pajak yang kita bayarkan itu tidak boleh dikreditkan ya. Nah, ini adalah yang namanya pajak yang tidak boleh dikreditkan kecuali dengan yang di atas tadi ya. Di sini yang bisa dikreditkan ya, yaitu 22, 23, pasal 24, pasal 25 dan 26. Oke. Bagaimana sebenarnya skema ya kredit pajak bagi WP Badan ya. Nah, jadi skema atau bagaimana penjelasannya ya.
Ini adalah seperti ini. Ya, pertama kita akan menghitung pajak terutang. Ya, di sini pajak terutangnya adalah tarif ya dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Ya, jadi kalau kita misalnya perusahaan menghitung laporan keuangan di akhir tahun, laporan rugi laba, di situ kan dia bisa menghasilkan yang namanya penghasilan. Nah, penghasilan itulah nanti yang akan dikalikan dengan tarif. Nah, hasil dari ini, dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak ini, nah nanti akan dikurangi dengan kredit pajak. Nah, kredit pajak yang tadi saya jelaskan ya. Nah, kredit pajak ini adalah angsuran pajak yang dibayar dalam tahun berjalan. Ya, jadi dia perusahaan itu kalau misalnya di tahun tersebut sudah membayar pajak tadi yang saya sebutkan ya. Nah, itu nanti dia bisa dilakukan pemotongan terhadap pajak terutangnya. Ya, jadi dikurangi ya. Sehingga nanti hasilnya adalah akan ada seperti ini ya. Ada yang namanya kurang bayar ya. Ini PT ini adalah uh, pajak terutang. Kalau dia lebih dari kredit pajak ya, di ini nanti akan menghasilkan kurang bayar. Sedangkan kalau dia pajak terutang sama dengan kredit pajak itu nanti hasilnya adalah nihil. Sedangkan apabila pajak terutang kurang dari kredit pajak itu nanti hasilnya adalah lebih bayar. Dari pajak kredit pajak ini ya kita bisa lihat ya bahwa di sini ada yang sifatnya pemotongan ya. Jadi pemotongan ini misalnya masuk ke dalam kategori PPh pasal 23 ya. Ini bisa dari modal, bisa dari jasa ya. Atau ada juga yang bisa melalui pihak ketiga. Nah, ini biasanya pemungutan. Nah, ini yang tadi masuk ke dalam impor tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini masuk di PPh pasal 22. Nah, ini biasanya pajak penghasilannya dari usaha ya. Karena apa? Karena ini biasanya importir yang sudah dipungut pajaknya. Nah, sedangkan yang penghasilan dari luar negeri ya, itu nanti adalah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri. Ya, jadi kalau kita misalnya memiliki usaha di luar negeri, kemudian di sana kita sudah bayar pajak, nah itu nanti pajaknya bisa dikreditkan. Nah, ini masuk di PPh pasal 24. Sedangkan yang PPh pasal 25 tadi yang saya jelaskan, ini pajak yang sudah dibayar ya, oleh wajib pajak. Ya. Jadi di tahun berjalan dia sudah bayar pajak secara bulanan, dicicil, ya, termasuk fiskal luar negeri, ya, itu nanti akan mengurangi ya dari pajak terutang. Ya. Nah inilah yang dimaksud dengan kredit pajak tadi yang ada di sini. Ini juga kita bisa lihat di sini ya, ada contoh perhitungan ya untuk kredit pajak ya. Di sini PPh terutang wajib pajak badan nilainya adalah 80 juta ya. Nah, ini kita anggap di sini ya salah satu perusahaan ya kita ambil contoh di sini dia memiliki profit ya atau keuntungan ya atau PPh terutangnya di sini adalah 80 juta ya. Ini setelah dikalikan dengan tarif ya, makanya disebut dengan PPh terutang. Nah, kemudian PPh terutang ini nanti dikurangi dengan kredit pajak. Nah, misalnya di sini yang akan dipotong ya, yang akan pajak yang akan menjadi pengurangnya. Yang pertama ini adalah yang dari PPh pasal 22 ya. Ini yang tadi saya bilang sebagai pajak impor. Nah, ini PPh yang dipungut oleh pihak lain. Di sini misalnya 15 juta. Jadi ngurangin 80 juta tersebut. Ada lagi PPh yang dipotong pihak lain ya, yaitu maksudnya PPh pasal 23 ya. Ini bisa dari modal ya, kemudian dari deposito dan sebagainya ya, bunga. Nah, ini di sini nilainya 5 juta. Nah, kemudian kredit PPh luar negeri. Nah, ini yang pajak yang sudah dibayar di luar negeri ini juga bisa dipotong ya. Ini masuk PPh pasal 24. Misalnya di sini 15 juta. Nah, yang D ini yang dibayar sendiri oleh WP ya. Jadi ini PPh pasal 25. Jadi kalau wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak berjalan ya yang dilakukan secara bulanan diangsur. Nah, ini nilai totalnya misalnya 10 juta. Nah, total dari kredit pajak ini ya dari 15 juta tambah 5 juta, kemudian ditambah 15 juta lagi, ditambah 10 juta, hasilnya adalah 45 juta. Ini mengurangi dari yang di atas 80 juta ini ya, yang pajak terutangnya. Ya, sehingga pajak yang harus dia bayar itu jadi turun. Tadinya harusnya 80 juta, sekarang harus menjadi menjadi 35 juta. Jadi lebih kecil. Nah, itu fungsi dari pajak kredit pajak ini dia mengurangi pembayaran pajak kita. Oke. Nah, sekarang kita coba mendetailkan ya
menjelaskan yang lebih rinci mengenai PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri. Ya, ini masuk di pasal 24 ya, ayat 1, 2, 5, dan 6. Nah, ini kita coba lihat ya, misalnya kita memiliki perusahaan yang kita beroperasional di luar negeri. Nah, di sana dia misalnya membayar pajak atau ada pajak terutang di luar negeri. Ya. Nah, pajak yang sudah dia bayar ini nanti boleh dikreditkan ya dengan PPh yang terutang ya di dalam tahun pajak yang sama. Jadi kalau dia memiliki perusahaan di dalam negeri ya yang dia memiliki pajak juga, nah itu nanti dia bisa dilakukan untuk pengkreditan yang di luar negerinya dengan yang di dalam negeri. Tapi syaratnya harus tahunnya sama tahun pajaknya. Nah, berapa yang harus dibayar ya di sini sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tapi syaratnya tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Nah, ini nanti uh, apa namanya simulasinya nanti saya coba gambarkan ya melalui sebuah contoh ya. Nah, di sini apabila PPh dari luar negeri yang telah dikreditkan itu dikurangkan atau dikembalikan, ya, maka PPh yang terutang menurut Undang-Undang PPh harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Ya, jadi nanti di sini bisa ditambah atau dikurangi, ya, tergantung nanti bagaimana perhitungannya. Ya. Nah, ini pengkreditan pajak dari luar negeri ini diatur di KMK 640 ya tahun 1994. Nah, ini bagaimana perhitungannya ya untuk batas PPh yang boleh dikreditkan ya. Ini ditentukan berdasarkan sumber penghasilan ya. Sumber-sumber penghasilan itu dari mana ya di sini kita bisa lihat ya. Pertama, sumber penghasilan itu dari saham atau sekuritas ya. Jadi di mana negara tersebut menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan ya. Apakah dia di luar negeri ya ataukah di negara kita ya, tergantung di mana sumber tersebut berasal. Nah, kemudian bunga royalti ya dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak ya itu adalah negara di mana tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga atau royalti atau sewa tersebut ya bertempat kedudukan atau berada. Nah, kemudian yang C ya ini adalah sewa harta tak gerak ya jadi di mana negara tersebut terletak ya. Kemudian imbalan, ya, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Ya. Pokoknya di mana negara tersebut melakukan kegiatan tersebut. Ya. Di sini juga adalah sumber-sumbernya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah bentuk usaha tetap. Ya. Jadi di sini adalah negaranya, di mana ataupun BUT tersebut menjalankan kegiatan usahanya atau melakukan kegiatan. Ya. Nah, kemudian di sini ada lagi namanya penghasilan lain ya, dengan menggunakan prinsip yang sama dengan nomor satu di atas ya. Apa saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kredit pajak luar negeri ya, di sini keputusan Menteri Keuangan nomor 164 tahun 2022 ya. Jadi ada syaratnya ya. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri itu dilakukannya sebagai berikut ya. Jadi untuk penghasilan dari usaha itu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Jadi harus pada saat tahun yang memang sama ya dengan tahun pajak ya. Nah, kemudian untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Jadi juga ketentuannya di sini harus sama. Nah, untuk yang penghasilan berupa dividen ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan yang sudah dirubah-rubah ya terakhir di Undang-Undang 17 tahun 2000 ya itu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ya ini ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Nah, jadi syarat pengkreditan pajak itu harus dilakukan pada tahun yang sama. Sedangkan kalau misalnya di luar negeri tersebut kita menderita kerugian, ya itu nanti kerugian tidak akan digabungkan pada saat kita menghitung penghasilan kena pajak. Jadi di sini justru malah dikeluarkan. Nah, kemudian untuk kredit pajak luar negeri tersebut, ya itu saat pengkreditan pajak yang terutang, ya atau dibayar di luar negeri, ya itu dilakukan dalam tahun pajak, ya digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Ya, jadi di sini penggabungan ya antara penghasilan luar negeri dengan yang ada di Indonesia. Nah, jumlah ya pajak luar negeri yang dapat dikreditkan, ya, syaratnya
itu harus paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Ya. Tapi syaratnya tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Ya. Jadi ini menjadi syarat utama ya yang di sini ya. Kalau untuk mengkreditkan pajak luar negeri. Nah, apa yang dimaksud dengan jumlah tertentu ya? Jadi di sini adalah hasil perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak ya dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak. Ya, jadi nanti kita lihat perbandingannya yang di luar negeri berapa, kemudian nanti di luar dalam negeri berapa nanti kita lihat paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Nah, mungkin lebih jelasnya nanti kalau kita lihat contohnya di situ ya. Kemudian syarat berikutnya ya, dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, ya, wajib pajak melakukan pembetulan SPT tahunan PPh badan. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan ya. Nah, jika menyebabkan PPh menjadi kurang bayar, ya, atas kurang bayar itu tidak dikenakan sanksi bunga. Ya. Nah, sedangkan jika mengakibatkan PPh-nya lebih bayar, nanti akan dikembalikan kepada wajib pajak ya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Ya, jadi ini persyaratan untuk kalau kita melakukan kredit pajak luar negeri. Nah, untuk melakukan pengkreditan pajak luar negeri ini WP, wajib pajak itu pada saat dia melakukan permohonan ya, ini permohonannya kepada Dirjen Pajak ya. Nanti harus ada laporan keuangan ya dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Jadi harus ada lampiran laporan keuangannya. Kemudian fotokopi SPT ya, surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri ya. Jadi di luar negeri kan ada laporan SPT juga sama seperti di Indonesia. Nah, itu harus difotokopi dan dilampirkan di sini ya. Kemudian kalau memang di sana lakukan pembayaran ya, nanti dokumen pembayaran yang ada di luar negeri tersebut harus dilampirkan juga. Ini adalah contoh nih ya, ilustrasi ya, ya bagaimana saat penggabungan penghasilan dari luar negeri ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada PTA ya, PTA di Jakarta ya. Ini dalam tahun pajak 2001 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 2001 adalah sebesar 800 juta. Ya, nah itu yang di Singapura. Kemudian dividen atas pemilikan saham pada X Limited di Australia adalah sebesar 200 juta. Ya, yaitu berasal dari keuntungan tahun 1998 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2000 dan baru dibayar dalam tahun 2001. Nah, ini adalah usaha-usaha PTA di luar negeri, ya, seperti ini contohnya. Nah, kemudian yang C, dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada Y Corporation di Hong Kong yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek itu sebesar 75 juta, yaitu berasal dari keuntungan saham tahun 1999 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2001 ya nilainya 75 juta yaitu berasal dari keuntungan saham tahun 1999 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan diperoleh tahun 2001 ya ini diulang lagi kalimatnya ya. Nah, kemudian yang D ini ya adalah usaha juga dia di luar negeri ya di sini bunga kuartal 4 tahun 2001 itu adalah sebesar 100 juta dari ZSDN Berhad, ya ini di Malaysia ya di Kuala Lumpur, yang baru akan diterima di bulan Juli 2002. Nah, ini kita coba lihat ya dari berbagai usaha-usaha di sini yang mana yang bisa kita kreditkan. Ya. Nah, nanti di sini penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri ya dalam tahun pajak 2001 ya. Yang pertama adalah penghasilan pada A. Nah, ini A ini akan masuk ya luar negeri ke dalam negeri ya karena dia tahunnya 2001 ya sama ya yang di Jakarta 2001 kemudian yang di Singapura 2001 kemudian yang B ini dividen di Australia. Nah di sini ada kata-kata dibayar dalam tahun 2001. Nah berarti kan di sini ada pengeluaran uang ya. Nah berarti sama dengan tahun yang ada di Jakarta ya yang di Australia tadi.
Nah, ini juga akan digabungkan penghasilannya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang di C? Nah, di C ini dividen juga, ya. Ini untuk dividen ya yang dilakukan di Hong Kong. Nah, di sini ada kata-kata ditetapkan ya berdasarkan Menteri Keuangan keuntungan sahamnya diperoleh tahun 2001. Ya, berarti di sini tahunnya sama, keuntungannya diterima di tahun 2001. Nah, ini juga akan bisa digabungkan. Kecuali yang D, ya D ini digabungkan ya kalau tidak ya. Nah, ini nanti dia karena dia baru diterima tahun 2002, maka nanti gabungannya nanti untuk perhitungan pajak di tahun 2002. Jadi untuk 2001 dia tidak termasuk ya. Nah, dari situ nanti kita akan mulai menghitung ya setelah kita mendapatkan pajak-pajaknya baru kita nanti akan menentukan bagaimana tarif pajak ya, terutama pajak PPh Badan ya. Nah, di sini tarif pajak itu nanti dibedakan ya. Kalau omsetnya di atas 50 M, 50 miliar, ya, di sini adalah pasal 17 ayat 1 ya, huruf B dan ayat 2 Undang-Undang PPh. Ya. Ini masuk tarif tahun pajak 2009. Kemudian ini juga nanti masuk dari tarif tahun pajak 2010 dan 2019. Ya, kemudian juga tarif tahun pajak 2020 sampai 2021 dan sampai di tahun pajak 2022 sampai saat ini ya. Nah, jadi dari di sini ya tarif PPh Badan itu dibagi tiga ya. Pertama omset di atas 50 M, kemudian omset sampai dengan 50 miliar ya ini masuk di pasal 31E Undang-Undang PPh dan yang ketiga ini adalah PT atau perseroan terbuka ya ini masuk pasal 17 ayat 2B Undang-Undang PPh ya. Nah, bagaimana untuk tarifnya ya kita di sini bisa lihat ya. Jadi kalau tarif PPh Badan dengan omset WP-nya dengan omset lebih dari 50 M, nah di tahun 2009 ya itu masih menggunakan 28%. Ya. Nah, sedangkan 2010 sampai 2019 turun tarifnya menjadi 25%. Ya. Ini ada di Undang-Undang PPh tahun nomor 36 tahun 2008 ya di pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A. Nah, kemudian tahun pajak 2020 sampai 2021 ya ini diturunkan tadinya 25 menjadi 22%. Nah, kemudian ada undang-undang HPP yang terbaru tahun 2021 ya. Mulai tahun 2022 sampai sekarang itu tarifnya tetap menjadi 22% ya. Jadi khusus untuk wajib pajak dengan omset lebih dari 50 miliar. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan tarif PPh Badan untuk wajib pajak dengan omset kurang dari 50 miliar? Ya. Nah, kalau misalnya dia WP Badan ini, ya atau kita juga mengenalnya dengan UMKM, ya karena dia biasanya perusahaan-perusahaan UMKM ya dengan omset yang di bawah 50 M, ya ini nanti mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Ya. Bagaimana cara dia mengurangi tarifnya? Ya. Nah, ini adalah fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ya untuk omset sampai dengan 4,8 miliar. Ya, masuk di pasal 31E ya Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Sisanya ya, sisa omset yang telah dikurangi dari 4,8 M tadi itu nanti menggunakan tarif pasal 17. Nah, jadi kalau diilustrasikan seperti ini ya. Jadi kalau omset ya di atas 4,8 M ya di 2010 sampai 2019 25%. Kemudian di 2020 sampai 2021 tarifnya 22%. Dan yang sekarang 2022 sampai hari ini itu adalah 22%. Nah, untuk omset yang UMKM tadi yang sampai 4,8 miliar itu setengahnya kalau tahun 2010 sampai 2019 jadi 12,5%. Nah, sedangkan 2020 dan 2021 itu 11% ya, jadi 50% dari 22 dan yang 2022 sampai sekarang ya itu adalah setengahnya dari 22% yaitu 11%. Nah, sekarang kita mengacu ke surat edaran nomor 66 tahun 2010 ya ini menegaskan untuk
pasal 31E tadi ya, Undang-Undang PPH ya. Nah, jadi di sini disebutkan ya, fasilitas pengurangan tarif ya sesuai dengan pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan itu dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak badan. Ya, dengan demikian wajib pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Jadi yang dimaksud di sini ya, karena sistem perpajakan kita adalah self assessment, jadi menghitung sendiri ya. Jadi wajib pajak memiliki hak untuk melakukan perhitungan secara individu atau manual ya berdasarkan fasilitas tersebut. Nah, batasan peredaran bruto ya sampai dengan 50 miliar itu adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ya Undang-Undang PPH. Jadi ini batasnya adalah 50 M nilainya. Nah, kemudian peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan itu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara ya 3M ya. Penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia ya. Jadi di sini yang akan dimasukkan di situ adalah penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang sifatnya final, yang kemudian yang kedua yang tidak bersifat final, dan yang ketiga itu yang dikecualikan dari objek pajak. Ya, jadi ini lebih memperjelas ya untuk pasal 31E ayat 1. Nah, kemudian di sini fasilitas pasal 31E ayat 1 tersebut bukan pilihan. Ya, sepanjang akumulasi peredaran bruto, sebagaimana dimaksud di huruf C tadi, ya, tidak melebihi dari 50 miliar, tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPH. Ya, jadi kita patokannya adalah apabila nilai peredaran brutonya di bawah 50 miliar, maka mulailah diterapkan di pasal 31E ini. Baik. Nah, ini ada contoh ya, bagaimana perhitungan PPh badan ya untuk omset kurang dari 50 miliar. Sebentar. Nah, di sini ada contoh peredaran usaha omset tahun 2021 itu adalah 25 miliar. Kemudian penghasilan kena pajaknya adalah 5M. Oke, nah nanti bagaimana cara kitanya menghitungnya di sini ya, kalian bisa lihat ya. Ini omset 25 miliar ya. Kemudian pajaknya di sini adalah 5M, 5 juta. Nah, pertama dia harus mendapatkan fasilitas dulu. Ya, jadi fasilitas yang dikurangi ya, yang diperoleh untuk wajib pajak tersebut itu adalah 4,8 M. Dari 4,8 M ini ya, penghasilan kena pajaknya di sini adalah nilainya 960 juta. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan 960 juta ini PKP ya. Nah, kita kalikan tarifnya itu adalah 11%. Ya. Kenapa kita menggunakan 11%? Karena kita menggunakan fasilitas 50%-nya. Ya. Sehingga hasilnya pajaknya adalah 105,6 juta. Sisanya dari 4,8 M ini yang merupakan fasilitas, berarti yang dikenakan tarif umum adalah yang 20,2 juta. Ya. Nah, di sini didapatkan PKP dari 20,2 juta itu adalah 4 juta 40 ribu. Ya. Ini nanti bisa kalian hitung ya dari mana. Nah, tarifnya adalah 22% tarif normal. Sehingga PPh terutangnya adalah 888,8 juta. Nah, PPh terutang totalnya adalah 105 tambah 888. Hasilnya adalah 994,4 juta. Ya. Di sini kalian bisa lihat ya bagaimana cara menghitung PPh untuk omset di bawah 50 M. Nah, ini ada
lagi ya di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ya. Ini adalah tarif PPh badan dengan omset tertentu ya. Jadi di sini yang untuk omsetnya di bawah 4,8 M ya. Jadi artinya untuk UMKM ya. Di PP 23 tahun 2018 ya, pada dasarnya mengatur pengenaan PPh final pasal 4 ayat 2 bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Ya. Nah, di sini PP tersebut mencabut PP nomor 46 tahun 2013 ya, yang telah berlaku selama 5 tahun. Ya, jadi sebelumnya ada PP yang eh, apa namanya yang membawahi untuk peraturan ini ya di tahun 2013. Ya, kemudian di 2018 diperbaharui lagi. Ya. Nah, pokok perubahannya ya di ini adalah sebagai berikut ya. Awalnya di PP tahun 2013 itu tarifnya yang dari PPh final itu adalah 1% ya. Kemudian dirubahlah menjadi 0,5% dari omset. Nah, pembayarannya adalah setiap bulan ya. Jadi untuk apa namanya PPh badan yang utamanya UMKM tadi ya, yang omsetnya di bawah 4,8 itu perhitungan pajaknya adalah dari omsetnya setiap bulan dikalikan tarifnya 0,5%. Nah, itu wajib pajak itu dapat memilih ya untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal ya yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya tentang pajak penghasilan. Nah, kemudian yang ketiga di sini mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% itu sebagai berikut ya. Jadi kemarin ini ya untuk orang pribadi itu hanya dikasih waktu selama 7 tahun. Ya. Sedangkan untuk badan ya seperti koperasi, persekutuan komanditer atau firma itu hanya 4 tahun. Jadi 4 tahun dari tahun 2018 berarti 2019, 20, 21 ya. Nah, itu yang terakhir 2021. Jadi 2022 dia sudah menggunakan tarif normal. Nah, kemudian kalau untuk wajib pajak yang bentuknya perseroan terbatas atau PT itu hanya 3 tahun. Ya, jadi mulai 2021 ya, dia sudah menggunakan tarif yang biasa. Nah, ini adalah tarif PPh badan khusus untuk perusahaan yang listing di pasar modal. Ya, jadi untuk perusahaan yang sudah go public ya istilahnya, ya, dia harus memiliki tarif yang khusus. Nah, jadi di sini untuk perseroan terbuka itu adalah minimal 40% sahamnya dimiliki publik. Ya, jadi dia mendapatkan pengurangan 5% tarifnya. Sehingga di sini uh, kalau misalnya tarif pajak 2009 itu adalah 23%, maka dikurangi dengan 5%. Ya, jadi tadinya 28% dikurangi dengan 5% sehingga tarifnya adalah menjadi 23%. Nah, di tahun 2010 sampai 2019 menjadi 25 dikurangi 5 ya sehingga hasilnya adalah untuk perusahaan terbuka itu adalah 20%. Kemudian ada lagi undang-undang terbaru ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya atau Undang-Undang HPP di sini ya tahun 2021. Tarif untuk pajak perusahaan terbuka ya atau yang go public ya dengan syarat sahamnya itu 40% itu adalah milik publik ya. Itu tarifnya rendah lagi ya 3%. Ya. Sehingga di tahun 2020 sampai 2021 hasilnya adalah 19%. Ya, ini didapat dari 22 dikurangi 3 ya, di Undang-Undang Cipta Kerja nih nomor 2 tahun 2020. Nah, sedangkan di atas tahun 2022 sampai sekarang ya, itu adalah 22% dikurangi dengan 3 juga sehingga hasilnya adalah tarifnya 19%. Nah, bagaimana angsuran pajak dalam tahun berjalan? Ya, jadi ini masuk di PPh pasal 25 ya, yang salah satu komponen dari kredit pajak. Ya.
Nah, yang di sini yang dimaksud ini adalah PPh pasal 25 setiap bulan, ya. Nah, ini sama dengan PPh terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu. Nah, kemudian nanti dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut, ya. Ini bisa dua-dua PPh pasal 22 atau bisa juga PPh pasal 23. Atau PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri, ya, yang boleh dikreditkan. Ya, ini tadi yang kita sudah pelajari, ya, PPh pasal 24. Nah, kemudian nanti hasilnya itu dibagi dengan 12. Ya, 12 ini adalah 12 bulan dalam satu tahun pajak. Kita lihat contohnya di sini, ya, perhitungan angsuran PPh pasal 25. Nah, di sini kita lihat PPh terutang menurut SPT tahunan PPh 2006 itu adalah 50 juta. Nah, ini dikurangi dengan PPh yang dipungut pihak lain 10 juta, ya, ini PPh pasal 22. Kemudian PPh yang dipotong pihak lain, ya, di sini adalah PPh pasal 23, itu 17.500.000. Kemudian kredit pajak luar negeri, ya, pasal 24 itu 7,5 juta. Sehingga total jumlah kredit pajaknya 10 juta tambah 17,5 juta tambah 7,5 juta adalah 35 juta. Nah, ini nanti dikurangi dengan PPh terutang yang nilainya 50 juta, sehingga nanti hasilnya adalah 15 juta yang harus dibayar. Nah, untuk 15 juta yang harus dibayar ini, ya, ini nanti harus diangsur, ya, diangsur tiap bulannya, tapi di tahun depan, ya, itu adalah sebesar 1/12 kali 15 juta, ya, sehingga per bulan dia harus membayar 1.250.000, ya. Nah, ini dilakukan di tahun 2007-nya, ya, karena ini SPT tahun awalnya adalah 2006. Nah, untuk angsuran bulanan, ya, untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh itu masuk pasal 25 ayat 2, itu angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Jadi di sini ada contoh SPT tahunan PPh 2020, ya, disampaikan Maret 2021. Angsuran PPh Desember 2020 adalah 1 juta. Nah, kemudian besarnya angsuran untuk bulan Januari 2021 dan Februari 2021 adalah sebesar 1 juta. Apabila bulan September 2020 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak sejak Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 menjadi nihil. Ya. Jadi kalau ada keputusan, dia harus diikuti. Nah, kemudian besarnya angsuran untuk bulan Januari 2021 dan Februari 2021, ya, akhirnya adalah menjadi nihil. Nah, di sini ada angsuran PPh pasal 25 apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP, ya, atau surat ketetapan pajak, ya, untuk tahun pajak yang lalu. Nah, di sini angsuran pajaknya itu dihitung kembali berdasarkan SKP tahun pajak yang lalu, ya. Jadi mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP, ya. Ya, jadi ada contoh di sini, ya. Berdasarkan SPT tahunan PPh 2020, ya, besarnya angsuran pajak itu adalah 1.250.000. Nah, kemudian pada bulan Juni 2021 diterbitkan SKP, ya, setelah diperiksa, ya. Tahun 2020 yang menghasilkan angsuran setiap bulannya adalah 2 juta. Nah, jadi nanti mulai Juli 2021, ya, itu angsurannya adalah menjadi 2 juta, ya, karena dia sebelumnya adalah 1.250.000. Jadi nanti mengikuti terbitnya SKP. Kemudian angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, ya, itu Dirjen Pajak yang berwenang. Ya. Nanti di sini Dirjen Pajak akan menetapkan angsuran pajak dalam tahun berjalan. Ya. Syaratnya adalah wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Ya, kemudian yang ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Kemudian yang berikutnya adalah wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Nah, kemudian yang
Kelima, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Ya, dan yang terakhir terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Untuk perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, ya dalam hal-hal tertentu, itu terdapat penghasilan tidak teratur. Ya. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan penghasilan tidak teratur? Ya. Jadi ini adalah keuntungan selisih kurs dari utang atau piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta atau equital gain sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lain yang bersifat insidentil. Ya, itu yang dimaksud dengan penghasilan yang tidak teratur ya. Jadi dari perhitungan selisih kurs, ya, kemudian pengalihan harta, ya, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya insiden. Kemudian apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam tahun pajak yang bersangkutan, ya misalnya penghasilan dari sewa atau kontrak dua mobil, kemudian angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2020, itu dihitungnya berdasarkan penghasilan neto seluruhnya yang dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut. Jadi untuk khususnya untuk penghasilan tidak teratur. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan angsuran, ya angsuran PPh pasal 25, ya. Ini Menteri Keuangan yang menetapkan, ya. Jadi Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25, ya. Pertama bagi wajib pajak baru, wajib pajak bank, BUMN, BUMD, ya, atau wajib pajak tertentu lainnya. Ya. Nah, kemudian juga ada permohonan pengurangan PPh pasal 25. Jadi misalnya, ya, kita memproyeksikan di dalam tahun berjadi ada penurunan laba, ya misalnya karena penjualan lesu atau lagi siklus orang-orang tidak melakukan pembelian yang banyak, ya. Nah, kemudian dikhawatirkan karena penurunan laba tadi berarti terjadi kelebihan pembayaran PPh pasal 25, ya. Sehingga nanti wajib pajak dapat mengajukan permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25, ya. Disertai aturan nomor 10 tahun 2009, itu ada memberikan kesempatan pengurangan PPh pasal 25 tahun pajak 2009 karena ada perubahan ekonomi global, ya. Nah, sehingga di sini dibatasi pengurangan PPh pasal 25 itu hanya sampai 25% untuk angsuran PPh pasal 25 masa Januari sampai dengan masa Juni. Nah, kita sekarang masuk ke simulasi perhitungan PPh badan. Ya, jadi di sini kita lihat dulu dasar hukumnya, ya. Dasar hukumnya bisa kalian perhatikan ya untuk penghasilan bruto itu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Ya, kalau untuk biaya itu masuk di pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1. Huruf C, D, E, G ya Undang-Undang PPh. Nah, kemudian eh, penghasilan neto komersil ya koreksi fiskal ya di sini pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh ya. Ini koreksi fiskal nih positif ya. Nah, kemudian untuk kompensasi kerugian, ya, ya yang mengurangi ya, ini masuk ke pasal 6 ayat 2. Kemudian penghasilan kena pajak itu pasal 6 ayat 3, contoh pasal 7 ayat 1. Kemudian PPh terutang ya, yang dikalikan tarif PPh badan, itu masuk pasal 17 ayat 2A. Nah, kemudian kredit pajak, ya, di sini kredit pajak itu masuk pasal 28 dan 24 ya. Kemudian nanti hasilnya untuk PPh kurang atau lebih bayar itu nanti pasal 28A dan 29 ya Undang-Undang PPh. Oke. Nah, ini adalah skema perhitungan PPh terutang ya. Jadi untuk pendekatan laporan laba rugi ya. Jadi
bagaimana kita mulai menghitung ya pajak penghasilan badan ya. Itu awalnya adalah dimulai dari laporan kerugian laba perusahaan ya. Jadi dari laporan laba rugi komersial yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, itu nanti kita harus melakukan koreksi ya melalui yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal ya. Nah, di sini bisa terjadi yang namanya koreksi positif ya. Yang di sini yang dimaksud adalah dia bisa menambah penghasilan komersial ya atau juga bisa mengurangi biaya komersial. Nah, kemudian yang dimaksud dengan koreksi negatif, dia bisa mengurangi penghasilan komersial tapi juga bisa menambah biaya komersial. Setelah kita lakukan rekonsiliasi fiskal tersebut dengan koreksi positif atau negatif, hasilnya nanti adalah penghasilan neto ya atau rugi fiskal ya, laba atau rugi fiskal. Setelah itu ada namanya kompensasi rugi fiskal dan zakat penghasilan ya. Jadi nanti dia harus dikurangi lagi ya dengan kompensasi rugi fiskal. Nah, hasilnya nanti adalah penghasilan kena pajak atau kita sebut dengan PKP. Dari penghasilan kena pajak ini ya nanti akan kita dapatkan PPh terutang tentunya dengan dikalikan tarif ya, tarif pajak. Nah, kemudian setelah itu PPh terutang nanti akan dikurangi dengan kredit pajak ya atau PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain ya atau yang disetor sendiri ya tadi ya PPh pasal 25. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah PPh kurang atau lebih bayar atau juga disebut juga dengan PPh nihil. Nah, ini adalah skema bagaimana perhitungan PPh terutang. Nah, ini ada contoh kasus ya. Sebelum saya jelaskan, mungkin kalian bisa pelajari dulu, bisa dilihat dulu dari contoh kasus ini, bisa dibaca dulu sebentar. Baik, sudah kalian baca ya, saya coba bahas. Ya, di sini contoh kasusnya adalah PT Anugrah Sutra. Ya, dia bergerak di dalam bisnis perdagangan kain sutra. Nah, ini PT AS ini adalah wajib pajak badan ya, yang domisilinya di Tegal, Jawa Tengah. Nah, informasi dan data laporan keuangan komersial PT AS pada 2019 ya adalah sebagai berikut ya. Jadi ini laporan keuangan dia ya. Ya, ini dalam ribuan ya. Berarti nanti di sini kalian akan menyebutnya 1 miliar ya, 1.250.000.000. Ini adalah penjualan ya. Penjualan ini termasuk instansi pemerintah ya, nilainya 200.000 atau 200 juta di sini ya, belum termasuk PPN. Kemudian persediaan 1 Januari 2019 adalah 200 juta. Pembelian ya, nilainya adalah 1 miliar. Kemudian persediaan akhir tanggal 31 Desember 2019 adalah 720 juta. Nah, ini di bawah ini adalah beban-beban operasional perusahaan. Ya, bisa kalian lihat ya, ada banyak bebannya di sini ya atau biaya kita sebut. Ya, dimulai dari gaji ya. Di sini biaya gaji adalah 55 juta. Kemudian tunjangan transport karyawan 45 juta. Beban makan atau kantor ya 6 juta. Beban pengobatan ditanggung perusahaan itu 20 juta. Kemudian ada beban training karyawan 15 juta. Kemudian beban seragam satpam 12 juta. Beban sanksi administrasi pajak 10 juta.
beban bunga pinjaman 7 juta, kemudian cadangan penghapusan piutang 5 juta, kemudian beban jamuan tamu, ya, tapi tidak ada daftar nominatifnya ya, itu hanya 10 juta. Kemudian beban listrik dan telepon kantor 24 juta, PBB dan biaya materai 3 juta, penyusutan aset tetap 40 juta, premi asuransi kebakaran pabrik 10 juta, beban untuk panitia HUT RI 5 juta, kemudian sumbangan ke panti asuhan Kasih Bunda 8 juta. Nah, di bawahnya berikut ini adalah pendapatan lain-lain. Ya, jadi perusahaan juga memiliki penghasilan dari sumber yang lain ya. Di sini ada sewa kendaraan box kepada CP bisa sewa. Jadi setelah dipotong PPh itu adalah 9.800.000. Keuntungan selisih kurs 5 juta. Penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan 5 juta. Jasa girobank sebelum dipotong PPh 2 juta. Penghasilan bunga deposito sebelum dipotong PPh adalah 1 juta. Kemudian laba neto penjualan dari Singapura ya, sebelum dipotong PPh negara sumber sebesar 20% itu adalah 200 juta. Dan ini adalah aset perusahaan ya. Ada namanya bangunan permanen dibeli tanggal 6 Juli 2016. Harga belinya adalah 400 juta. Kemudian kelompok 1 dibeli tanggal 10 Desember 2017. Nilainya adalah 600 juta. Dan ini keterangan tambahan, penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Jadi fiskalnya menggunakan straight-line method ya. Kemudian persediaan akhir digunakan yang dinilai itu adalah menggunakan LIFO. Sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO itu adalah sebesar 700 juta. Kemudian perusahaan sudah membayar PPh pasal 22 sebesar 1,5% kali 200 juta berarti 3 juta. Kemudian membayar PPh pasal 23 sebesar 2% kali 10 juta itu 200.000. Kemudian membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak itu adalah 5 juta ya, ini selama tahun 2019 ya. Nah, pertanyaannya nanti di sini buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Anugerah Sejahtera ya, sehingga kita bisa tahu berapa penghasilan kena pajaknya atau PKP. Kemudian setelah itu nanti dihitung PPh pasal 29 untuk tahun pajak 2019. Baik, nah pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita membuat tabel yang namanya rekonsiliasi fiskal. Ya, di sini bisa kalian lihat dulu ya tabel tersebut ya. Saya perbesar. Silakan kalian pelajari antara tabel tersebut dengan yang laporan keuangan yang tadi saya jelaskan. Baik, sudah kalian pelajari ya. Jadi ini tabel rekonsiliasi fiskal yang akan dibuat kalau kita ingin menyelesaikan soal tadi ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada kolomnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kolom yang harus kalian buat. Ya, di sini kolom pertama itu adalah nomor, kemudian keterangan, kemudian menurut komersial berapa saldonya, kemudian nanti ada koreksi fiskal, apakah positif, apakah negatif. Sehingga nanti di sini adalah menurut fiskal berapa.
Dan ini adalah keterangan atau penjelasan. Nah, pertama kita harus menulis penjualan. Di sini penjualan tadi adalah 1.250.000.000. Dan dari data-data tadi tidak ada koreksi ya, tidak ada kata-kata yang dilakukan untuk mengkoreksi dari nilai penjualan. Kemudian harga pokok penjualan. Di harga pokok penjualan pun persediaan awal 1 Januari 2019 200 juta, tidak ada koreksi yang kita dengar. Pembelian juga 1 miliar, tidak ada koreksi. Hanya di persediaan akhir di sini kita lihat persediaan akhirnya adalah 720 juta. Nah, kita melakukan koreksi ya. Kenapa di sini ada koreksi positif ya. Sehingga di sini hasilnya adalah menurut fiskal itu persediaan akhir adalah 700 juta ya, sehingga ya yang dikoreksi adalah nilainya 20 juta. Nah, ini berkenaan dengan uh, keterangan di sini yang mengatakan persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO. Nah, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO adalah 700 juta. Berarti di sini perusahaan menggunakan metode FIFO ya. Sehingga di sini hasilnya adalah menurut fiskal persediaan akhir adalah 700 juta. Di sini nanti akan kita hitung HPP-nya ya, yang di komersil 480 juta, sedangkan di fiskal menjadi 500 juta ya. Sehingga nanti penghasilan kotornya, brutonya ya menjadi di sini 770 menurut komersil, sedangkan menurut fiskal adalah lebih kecil ya 750 juta ya, karena ada pengurangan dari sini, koreksi fiskal positif. Nah, kemudian bagaimana dengan beban operasional ya, mulai dari gaji. Ya, gaji sepertinya tidak ada koreksi, tunjangan transport karyawan juga tidak ada koreksi, beban makan tidak ada koreksi. Nah, beban pengobatan yang ditanggung oleh perusahaan. Di sini kenapa akan kita koreksi nilainya sebesar 20 juta ya, dan di sini secara fiskal dia tidak ada ya. Kenapa? Karena ini adalah biaya yang memang harus dikurangkan dari uh, laba komersil ya, karena dia tidak diakui oleh pajak ya. Sehingga di sini hasilnya adalah nol. Nah, kemudian untuk training di sini 15 juta tidak ada koreksi. Beban seragam satpam juga tidak ada koreksi. Nah, yang ada koreksi di sini adalah beban sanksi administrasi pajak ya. Di sini koreksi positif. Ya, di sini diakui sanksi administrasi 10 juta, tapi karena dikoreksi jadi tidak ada biayanya ya. Kenapa? Karena ini adalah sanksi yang memang tidak boleh diperhitungkan di dalam uh, rugi laba fiskal. Nah, kemudian beban bunga pinjaman tidak ada koreksi, baru masuk ke cadangan penghapusan piutang ya 5 juta. Nah, di sini kan tadi diberitahukan bahwa ada kata-kata cadangan penghasilan piutang. Ya. Nah, cadangan ini tidak diakui secara pajak ya, secara komersil pajak ya. Sehingga di sini harus dilakukan koreksi ya. Ini ya. Nilainya adalah 5 juta sehingga dia tidak ada biaya yang diakui oleh pajak. Kemudian beban jamuan tamu. Nah, di sini ada kata-kata tadi tidak ada daftar nominatif ya, 10 juta. Ini ya. Tidak ada kata-kata beban jamuan tamu, tidak ada daftar nominatif ya. Nah, kalau dia memang tidak ada daftarnya, tidak ada buktinya dan sebagainya, ini pajak tidak mengakui. Ya, makanya di sini nilai 10 juta harus dinolkan, take out ya beban ini. Berikutnya adalah beban listrik dan telepon kantor, tidak ada koreksi, BBB dan biaya materai juga tidak ada. Kemudian penyusutan aset tetap. Ya, di sini penyusutan aset ya.
atau depresiasi menjadi 35 juta, ya bukan 40 juta, ya karena ada koreksi 5 juta. Nah ini dari mana, ya? Jadi setelah dihitung ulang, ya itu nanti akan kita dapatkan, ya bahwa menggunakan fiskal, ya untuk bangunan permanen dan kelompok satu ini nanti akan ada perbedaan perhitungan, ya sehingga nanti secara fiskal, ya untuk biaya penyusutan itu memang nilainya adalah ya sebesar 35 juta. Kemudian premi asuransi kebakaran pabrik ya itu 10 juta, tidak ada koreksi. Sumbangan ke panti asuhan kasih bunda. Nah, ini kita koreksi karena pajak tidak mengakuinya ya. Jadi di sini nol. Sehingga nanti beban operasionalnya secara komersil 275 juta, tapi secara pajak secara fiskal itu hanya 212 juta. Sehingga nanti laba usaha ya itu adalah 495 juta, sedangkan pajak itu menjadi lebih tinggi ya 538 juta. Nah, bagaimana penghasilan dari luar usaha? Ya, di sini sewa kendaraan box ya. Nah, di sini sewanya adalah 10 juta. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ya sewa kendaraan box kepada saya ini setelah dipotong PPh itu adalah 9,8 juta. Berarti kalau dia belum dipotong PPh, dia adalah 10 juta. Nah, ini pun harus dikreditkan. Ya. Kemudian untuk keuntungan selisih kurs, dia tidak ada koreksi. Penerimaan kembali PBB 5 juta tidak ada koreksi. Jasa giro dan bank 2 juta. Nah, ini dikoreksi ya 2 juta ya sebagai koreksinya negatif ya, sehingga tidak diakui oleh komersil oleh fiskal. Nah, kemudian penghasilan bunga deposito sama ya juga dikoreksi sebesar 1 juta. Sehingga nanti penghasilan dari luar usaha secara komersil 22.800.000 tetapi secara fiskal hanya 20 juta. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan laba bersih ya. Kalau untuk komersil 517.800.000 sedangkan secara fiskal itu lebih gede menjadi 558 juta. Yang dikurangi penghasilan dari Singapura 200 juta, ya tadi itu penghasilan dari Singapura itu adalah didapat dari ini laba neto berjalan penjualan ya sebelum dipotong PPh sumber sebesar 20% 200 juta. Nah, sehingga nanti di sini akan mengurangi ya sehingga nanti penghasilan kena pajaknya adalah kalau untuk komersil 717.800.000 sedangkan secara fiskal itu 758 juta jadi lebih tinggi. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagaimana perhitungan PPh pasal 22 ya. Di sini penjualan ya termasuk penjualan kepada instansi pemerintah itu sebesar 200.000 belum termasuk PPN. Jadi sehingga nanti 200 juta dikali 1,5%. Ya, PPh 22-nya berarti 3 juta. Nah, untuk 23 ya ini adalah yang kredit-kredit pajak ya. Jadi sewa kendaraan box kepada CV sisa sewa setelah dipotong PPh, DPP-nya 9,8 juta. Dikalikan 100 per 98 berarti 10 juta. Jadi PPh 23-nya adalah 2%, ya, dikalikan 10 juta jadi 200.000. Nah, untuk PPh pasal 24 ya, kita lihat dulu laba neto penjualan di Singapura 200 juta. Kemudian dipotong PPh di Singapura 20%, 40 juta. Nah, ini ada maksimum kredit pajak luar negeri. Ya. PKP-nya itu adalah 758 juta. Nah, PPh terutangnya ya, berarti di sini dikalikan 25% dikalikan 50% ya, sehingga 94.750.000. Nah, kemudian di sini penghasilan di luar negeri dikalikan PPh terutang ya dibagi dengan PKP. Nah, di sini nilainya adalah 25 juta. Nah, sehingga PPh 24 ini ya, ini dipilih yang 25 juta ini, dipilih nilai lebih kecil antara 40 juta ya dengan 25 juta. Nah, bagaimana perhitungan PPh pasal 25-nya? Ya, di sini bisa kalian lihat
membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk tiap masa pajak 5 juta. Selama tahun 2019 itu nanti dia PPh-nya adalah 12 kali kan 5 juta, ya, sehingga nilainya adalah 60 juta. Nah, jadi nanti setelah kita kumpulkan ya, tadi kan PPh terutang ya, PKP-nya itu adalah dikalikan 25 kali 50%, ya, nilainya adalah 94.750.000. Nah, dikurangi dengan kredit-kredit pajak di atas ya. PPh pasal 22 3 juta ya, ini dari sini ya. Kemudian 23 itu adalah 200.000 ya. 24 ini adalah 25 juta. Kemudian yang 25 itu adalah 60 juta. Sehingga kurang bayarnya ya di sini hasilnya adalah 6.550.000 ya. Jadi ini didapat dari pajak terutang 94.750.000 dikurangi dengan kredit pajak 88.200.000. Nah, kemudian PT Anugerah Sutra ini wajib melunasi sisa kekurangan pembayaran PPh badan terutang tahun pajak 2019 sebesar 6.550.000 sebelum SPT tahunannya itu dilaporkan. Ini adalah bagaimana penyusunan SPT PPh badan, penyusunan SPT PPh badan. Ya, nanti kalian akan melihat ada beberapa formulir ya untuk penyusunan SPT di sini ya. Nanti ada yang namanya formulir 1771 yang induk yang paling depan sekali ya. Di situ di formulir itu nanti isinya adalah tahun pajaknya berapa, identitasnya siapa, kemudian perhitungan pajaknya, perhitungan PPh terutangnya, perhitungan kredit pajak, perhitungan PPh kurang atau lebih bayar, kemudian penghitungan angsuran PPh pasal 25, yaitu yang di formulir induk ya untuk SPT 1771. Nah, di lampiran 1 itu nanti isinya adalah penghitungan penghasilan neto fiskal ya. Jadi di sini penghasilan neto komersil dalam negeri dengan luar negeri. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Kemudian penyesuaian fiskal positif dan fiskal negatif. Setelah itu penghasilan neto fiskal. Nah, di lampiran 2 ya di formulir 1771 bagian kedua, di sini akan ada perincian dari harga pokok penjualan atau HPP. Ya, kemudian biaya usaha lainnya, kemudian biaya dari luar usaha secara komersial. Nah, itu ada di lampiran 2. Nah, di lampiran 3, ya, di sini ya di formulir 1771 3 Romawi, ini isinya adalah penghasilan yang dikenakan PPh final, kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kemudian kredit pajak dalam negeri ya, itu di lampiran 4. Ya, isinya adalah PPh pasal 22, kemudian PPh pasal 23 dan PPh pasal 24. Nah, di lampiran 5 ini adalah daftar pemegang saham dan dividen yang dibagikan, kemudian daftar susunan pengurus dan komisaris. Dan lampiran 6 ya, di sini adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang atau piutang afiliasi. Nah, di SPT PPh Badan itu kita juga mengenal istilah yang namanya ekualisasi ya, data SPT PPh Badan. Nah, jadi di sini ekualisasi ini tujuannya adalah untuk menguji ya. Jadi untuk mencocokkan saldo-saldo atau angka yang saling berhubungan ya. Jadi kalau ada perbedaan maka nanti bisa dijelaskan perbedaan itu. Ya, di sini kalau kita lihat di formulir 1771 di sini peredaran usaha ya yang akan terisi di sini itu nanti ekualisasinya dengan penyerahan laporan PPN ya di SPT masa PPN. Kemudian di 17712 ya gaji upah semua ini nanti akan masuk ke ekualisasi ya, ya antara objek PPh 21 yang dilaporkan dengan SPT masa PPh pasal 21. Biaya sewa pun juga di sini ya bisa kita lihat ya. Ini ekualisasinya nanti dengan penghasilan objek pajak final PPh pasal 4 ayat 2 atau objek PPh pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2. Ya, kemudian nanti biaya bunga pinjaman juga ekualisasinya dengan
ya apa yang dilaporkan dalam SPT masa pajak. Nah, kemudian biaya sehubungan dengan jasa, ekualisasinya dengan penghitungan objek PPh pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 23. Kemudian untuk biaya sehubungan dengan jasa, ya ini ekualisasinya dengan penghasilan objek pajak PPh pasal 23 dilaporkan ya dalam SPT tahun 23. SPT masa PPh pasal 23. Kemudian untuk royalti, ekualisasinya dengan penghasilan objek PPh pasal 23 yang dilaporkan ya dalam SPT masa PPh pasal 23. Oke, eh, mungkin ada yang kalian kurang jelas ya, silakan kalian tanyakan mengenai teori yang tadi sudah saya jelaskan ya. Pak, mohon maaf untuk yang Ya, PPh pasal 24 itu saya masih kurang jelas cara ya, ngitungnya gimana ya Pak? gimana? PPh pasal 24 Pak. 24, oke. Iya. Jadi saya kembalikan lagi ya. Jadi tadi ada eh, soal ya yang bisa kalian ini referensikan ya. Di sini yang bisa jadi contoh, saya kembali lagi ke ya. Pertama syaratnya harus ada ini ya, tahun ya, tahun pajaknya harus sama. Ya, jadi kalau misalnya tadi di sini kalian lihat ya, ini PTA di Jakarta tahun pajak 2001 ya. Nah, dia memiliki penghasilan-penghasilan dari luar negeri ya. Ini nilainya ya 800 juta misalnya di Singapura tahun 2001. Nah, ini harus diakuin karena dia tahunnya sama. Di si Australia juga tahun 98. Di sini dia menghasilkan penghasilan misalnya 200 juta. Nah, ini baru dibayar di 2001 berarti diakui. Kemudian di Hong Kong di dividen nilainya 75 juta. Ya, keuntungan tahun 1999 tapi diperolehnya tahun 2001. Nah, ini dia tahunnya sama. Itu yang syarat pertama. Nah, kemudian syarat berikutnya untuk perhitungan PPh luar negeri ya, ini bisa kalian lihat lagi di penjelasan saya tadi ya. Itu di halaman sebentar. Sebenarnya di soal tadi ya, ada di soal tadi. Nah, ini. Jadi di sini dia dijelaskan ya, dia memiliki perusahaan di Singapura itu nilainya 200 juta ya. Dan di Singapura perusahaan itu dipotong pajak di sana di 20%, di situ pajaknya adalah 40 juta. Nah, di sini bagaimana cara kita melakukan mana yang akan kita ambil ya. Ini nanti ada namanya MPMK-PLN ya, maksimum kredit pajak luar negeri ya. Nah, di sini yang kita dapatkan itu adalah ya nilai penghasilan kena pajak itu adalah 758 juta ya. Ini nanti kita dapatnya itu nanti dari nilai yang kita peroleh dari awal 758 juta ya. Nanti dikalikan dengan 25% kalikan 50%. Ya, sehingga dapatlah angka pajaknya 94 juta 750 juta ya 750 ribu. Nah, rumusnya adalah penghasilan di luar negeri dikalikan PPh terutang kemudian dibagikan dengan dibagi dengan PKP ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 25 juta. Nah,
antara 25 dengan PPh yang sudah dipotong di luar negeri itu mana yang paling kecil, ya. Tentu yang diambil adalah yang 25, ya. Sehingga nanti 25 juta inilah nanti yang akan menjadi pengurang untuk kredit pajak PPh pasal 24, ya. Jadi karena dia yang diambil ini adalah yang paling kecil, ya, dari yang kalau misalnya kita hitung pajak yang di luar negerinya segini 40 juta. Nah, ini salah satu ilustrasi cara menghitungnya, ya. Tapi mungkin di sini kurang begitu detail, ya, karena di sini tahu-tahu sudah ada langsung MKPLN ini yang 798, ya. Ini seolah-olah angkanya adalah langsung dapat seperti itu, ya. Tapi sebenarnya penghasilan 758 itu dari sini yang kita ambil, ya. Jadi kalau misalnya kredit hasil terakhir penghasilan kena pajak kita segini 758, ya, nanti tinggal kalikan 25 kalikan 50, ya. Ini kenapa dikalikan ini tarifnya, ya. Nanti dia adalah tarif 50%, dan ini karena dia kejadiannya tahun 2018, berarti masih menggunakan tarif 25%, ya. Sehingga hasil PPh terutannya adalah segini, ya. Setelah itu nanti kita dapatkan nanti dari rumus ini hasilnya adalah nanti penghasilan di luar negeri dikalikan PPh terutang dibagi dengan PKP, ya, sehingga nanti dapatlah 25 juta. Oke. Ya, kira-kira bisa dimengerti untuk PPh pasal 24 tadi yang nanya siapa? Iya Pak, sudah cukup jelas sih Pak. Terima Ya. kasih Pak. Oke, ya. Ada lagi Berarti yang ya, untuk PPh badan itu selalu nyari yang terkecil ya Pak ya, betul. buat Ya, jadi nanti pemotongannya. ya carilah yang nilai terkecil yang menjadi apa namanya yang bisa dipotong untuk PPh pasal 24, ya, karena itu yang menjadi ukurannya, ya kan, dan itu juga untuk pajak luar negeri pun nanti memang yang diambil adalah yang perhitungan dari dalam negerinya, ya, karena dia memiliki operasional di dalam negeri, ya, dibanding di luar negeri, ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Pak Helmi atas waktu Oke, kesempatan ini. baik. Untuk baik teman-teman semua, sambil saya tutup, sebelum tutup mungkin saya ingatkan kembali teman-teman untuk mengisi absensi pertemuan malam ini. Silakan. Tadi juga udah dari Pak Helmi juga ada beberapa sesi pertanyaan ya. Ya, sudah. Oke, baik. Bila teman-teman sudah mengisi absen, saya cukupkan. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada pertemuan malam ini. Semoga teman-teman dimudahkan dalam belajarnya juga dan semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Dan juga terima kasih Pak Helmi atas Ya, pengajaran sama-sama. pada malam ini juga. Semoga Bapak dilancarkan kegiatannya, rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, baik, saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.